Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhur ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina karim syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah keluarga Marinir Indonesia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan dan tentu keistiqomahan kita dalam mengaji dan menuntut ilmu yang bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam hari ini sebagaimana biasa di Rabu malam kita ngaji bersama guru kita Dr. Laut Jayadi yang Masya Allah Tabarakallah sudah bersama kita. Kita doakan guru-guru kita, mobil khusus untuk guru kita Ujaya Ustaz Jayadi, untuk selalu Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, dan terus Allah jaga dalam tugas-tugas negara beliau yang Masya Allah ya, sungguh besar tantangannya dan amanahnya, karena untuk juga menanamkan nilai-nilai syariat Islam, salah satunya di kalangan prajurit kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan beliau untuk menjadi lokomotif ya, orang yang bisa menginspirasi di kalangan para prajurit marinir yang tentu menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah juga selalu Allah limpahkan keberkahannya dalam berkehidupan bersama keluarganya. Dan tema penting di malam hari ini, Insya Allah ya, tema tentang 10 tipe manusia. Ini kita jadi bisa menilai termasuk tipe apakah kita gitu ya. Nanti yang insya Allah akan dipaparkan, justru menjadi penasaran kita apakah nanti kita termasuk tipe yang dimuliakan ataukah sebaliknya. Nah, tipe manusia apakah yang nanti insya Allah akan dibahas. Saya juga sengaja nggak bertanya nih apa bocorannya tentang tipe manusia yang insya Allah akan dibahas ini. Jadi mudah-mudahan apa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Jayadi AGDMA, yang tentu menjadi bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Salah satunya sebagai prajurit, tentu jamaah yang bukan Allah ya, keluarga prajurit juga yang hadir menjadi bagian yang Allah limpahkan kemampuan kita untuk terus menjalankan syariat ini. Dan kita doakan juga para para guru kita, juga para juga pimpinan dari Koparinir ya, eh, Panglima yang sudah memberi fasilitasi kita untuk ngaji setiap malam, dan mudah-mudahan jadi bagian juga amal soleh dari beliau dan juga untuk kita semua yang hadir di malam hari ini. Baik, tanpa panjang kalam saya persilakan kepada guru kita Ustaz Jayadi Abdullah Ta'ala, yang insya Allah akan memaparkan tentang tema yang sangat penting tentang 10 tipe manusia. Saya persilakan Ustaz. Masih mute sepertinya audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pangkormar beserta Ibu, yang kami hormati Bapak KS beserta Ibu, para PJU dan para pejabat Pos Marinir,
Yang saya cintai dan saya banggakan para jamaah kajian online yang senantiasa istiqomah untuk senantiasa menambah ilmu. Di antaranya adalah Mbak Darmianti Juin, Mbak Nadia, Mbak David Sakti, Mbak Siti Hadriana Bahrum, Ibu Heroni, Ibu Sri Wahyuni Caniago, Ibu Yulia Pujiat Yusuf, Pak Huseri ya, Pak Huseri Depok, dan yang sangat saya hormati, yang sangat setia, yakni Ustadz Kholis, yang senantiasa menemani saya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, kesehatan, rezeki yang banyak, dan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah seperti yang disampaikan di dalam tema. Kita akan membahas masalah tentang 8 tipe manusia. Nanti setelah melihat ini, mendengarkan ini, kita termasuk yang manakah? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Dari golongan manakah? Nah, kalau kita terdapat pada orang yang lurus, alhamdulillah. Tapi kalau yang celaka, ya kita harus segera memperbaikinya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa fa'adallahu alladzi amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, dan hidayah itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Hidayah tidak bisa dibeli. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad pun itu tidak bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam itu tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Thalib. Sebagian besar riwayat menyatakan bahwa beliau sampai meninggal dunia itu tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Artinya beliau meninggal dalam keadaan non-muslim. Artinya walaupun orang dekat dengan Nabi Muhammad, tapi kalau Allah belum menghendaki hidayah, maka ya tidak bisa. Imam Syafi'i berkata bahwa beliau menyatakan seandainya hidayah itu bisa dibeli, maka saya akan membelinya berapapun harganya. Tapi sayangnya hidayah itu tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka kita seringkali minimal 17 kali kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yakni ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke dalam jalan yang lurus. Atau kalau yang subuhnya pakai kunut, maka jadi 18. Ya. Jadi 18 memohon hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Ya, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang diberikan hidayah. Jadi hidayah itu sangat mahal harganya. Dan itu hanya Allah yang memberinya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, nah, di dalam
tipe manusia di sini adalah ada tipe seorang mukmin, yang kedua seorang muslim, yang ketiga muttaqin, yang keempat fasik, yang kelima musyrik, yang keenam munafik, yang ketujuh kafir, yang kedelapan murtad. Jadi ada 8 tipe manusia dinilai dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah tipe seorang mukmin, yang kedua tipe seorang manusia yang muslim, yang ketiga tipe seorang manusia yang muttaqin, yang keempat tipe manusia sebagai fasik, ya orang fasik, yang kelima tipe manusia orang musyrik, yang keenam tipe manusia orang munafik, yang keenam adalah tipe manusia kafir, dan 8 adalah tipe manusia murtad. Mukmin, muslim, mutakin itu sudah jelas pasti masuk surga. Ya, tipe mukmin, muslim, mutakin itu sudah pasti masuk surga. Tapi fasik, musyrik, munafik, kafir, dan murtad, nah nanti tergantung. Tapi kalau yang kafir dan murtad sudah pasti masuk neraka. Yang fasik, musyrik, munafik, tergantung kapasitasnya, ya. Tergantung seberapa dia kefasikannya, seberapa kemusyrikannya, seberapa kemunafikannya, ya. Tergantung. Tapi kalau kafir, murtad sudah pasti masuk neraka. Mukmin, muslim, mutakin sudah pasti masuk surga. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tipe manusia yang pertama, yaitu tipe manusia mukmin. Apa sih orang mukmin itu? Orang mukmin adalah tasdiqul bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani, ya. Tasdiqu bil qalbi, tasdiqum bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisani, dan mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan mengamalkan anggota badan. Jadi itu orang mukmin, ya. Mengikrarkan dengan lisan maksudnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi mengucapkan, diikrarkan dengan lisan, ya. Diikrarkan dengan lisan. Sedangkan membenarkan dengan hati, tasdiqul qalbi, adalah di dalam hati kita menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Di antara adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka seyogyanya, seharusnya bahwa di dalam hati kita itu ikut. Jadi jangan kemana-mana. Coba ibu bapak, jamaah semuanya, ketika kita sholat dalam tahiyat, ya, tahiyat awal maupun tahiyat akhir, itu kan ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu, ya. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, berbagai macam pendapat, ada yang jari telunjuknya diacungkan sebagai menandakan bahwa kesaksian, ya. Tapi tidak memasukkan masalah itu. Intinya adalah ketika kita mengucapkan itu, maka hati kita ikut. Jangan kemana-mana, jangan ke pasar, jangan ke macam-macam, jangan, ya. Jadi harus ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, hatinya ikut, ya, hatinya ikut. Itulah salah satu bentuk kekhusyuan kita melaksanakan sholat, ya. Salah satunya adalah ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka pikiran kita fokus terhadap kalimat itu. Itu namanya tasdiqum bil qalbi. Wa amalun bil arkani, yaitu mengamalkan anggota badan
artinya adalah mengamalkan dalam bentuk keyakinan, ya. Sedang anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan yang telah ditentukan, sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Jadi itu, ya, yang namanya mukmin. Mereka membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri orang yang mukmin itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun." Ya. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mukmin. Apa sih orang yang mukmin itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ini ciri yang pertama ya Bu ya. Ciri yang pertama orang mukmin itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Salah satunya adalah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita harus fokus. Hatinya tidak boleh kemana-mana. Harus fokus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Jadi kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, salah satu tanda kekhusyukan itu ketika kita waktu itu, ya. Yang kedua adalah berikutnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada kalimat itu usahakan kita tidak kemana-mana. Itulah ciri-ciri daripada sholat khusyuk diantaranya, ya. Kalau mampu, Allahu Akbar, itu kan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengharamkan hal-hal yang tidak ada, hal-hal kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Semuanya diharamkan kecuali gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat, termasuk hatinya tidak boleh lewat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ya, Allahu Akbar itu sudah ingat macam-macam itu. Ya. Pokoknya kalau kita kehilangan barang, sholatlah. Ya. Kalau kita kehilangan barang, sholat apa? Karena dalam sholat itu pasti akan ingat itu. Ketika kita misalnya kehilangan kunci, kehilangan uang, sholatlah. Allahu Akbar. Oh ternyata ya uangnya di sana. Itulah salah satu daripada salah satu pada godaan setan itu agar manusia tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya. Tetapi usahakanlah agar kita sholat kita khusyuk, yaitu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usahakanlah kalimat-kalimat itu kita ikuti dengan lisan kita, lalu hati kita juga ikuti. Ya. Ini yang pertama, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Nah, meninggalkan ngerumpi, ya, meninggalkan apalagi tuh ya, apalagi. Jadi walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Jadi hal-hal yang sia-sia itu, ucapan yang sia-sia, tindakan yang sia-sia itu dihilangkan, ditinggalkan. Ngerumpi yang tidak ada manfaatnya, ngerasain orang, itu harus ditinggalkan. Anil lahwi mu'ridun. Ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya itu harus kita tinggalkan. Ya. Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi ciri yang kedua orang yang mukmin adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, ya, tidak ada manfaatnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya, ya. Zakat itu banyak sekali, ya. Zakat fitrah, zakat mal, zakat emas, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat profesi sekarang,
ya. Ada yang namanya zakat profesi, ya. Jadi orang-orang yang eh, selalu menunaikan zakatnya itu yang diwajibkan. Yang sunah-sunahnya apa? Sodako, infak, ya seperti itu. Ya, harus kita tunaikan juga sodako, ya infak, beri bantuan, itu juga termasuk dari kategori orang yang menunaikan zakat. Karena zakat itu kan memang ada aturannya sesuai dengan nisab dan haulnya, baru dikata kita bisa membayar zakat. Tapi kalau belum sampai saat itu apa nyampe itu, maka kita boleh bersedekah atau infak. Ini yang ketiga ya. Ciri orang yang mukmin yang ketiga adalah orang yang peduli terhadap orang miskin, ya, yaitu walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang keempat adalah orang yang menjaga kemaluannya. Ya, Masya Allah sekarang ibu-ibu ya, ibu-ibu ini ada zaman gym ya. Sekarang kan banyak gym itu ya, banyak gym, banyak yang lari pagi, banyak yang senam-senam. Masya Allah ya, itu salah satu daripada tidak menjaga kemaluannya. Ya, tapi kalau di tempat yang tertutup, ya hanya perempuan-perempuan saja yang tidak jadi masalah. Tapi ini kan diupload, ya diupload di media sosial, di WhatsApp group, bahkan di TikTok, di Reel, itu macam-macam. Nah, jadi menjaga kemaluannya. Yang ke tempat itu orang mukmin adalah orang yang menjaga kemaluannya. Di samping itu juga orang yang menjaga kemaluan itu adalah orang yang menjaga kehormatannya. Malu ketika dia berbuat jelek, malu ketika dia berbuat tidak baik. Itu salah satunya, ya, salah satunya. Tapi makna makna letternya adalah bahwa seorang laki-laki yang menjaga hasratnya kecuali kepada istri-istrinya, ya, kecuali kepada istri-istrinya. Bu, banyak ya Bu ya, maknanya istri-istrinya, berarti kan istrinya banyak gitu, ya. Jadi menjaga itu. Yang keempat, seseorang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya atau budak yang di. Nah, kalau dia melampiaskannya selain itu, maka kata Bang Haji Romi Remah, sungguh terlalu. Yaitu orang yang melampaui batas. Ya, orang yang ya selingkuh, orang yang ya macam-macam itu adalah orang yang melampaui batas kata 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 Allah. Maka jangan sampai ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ciri orang yang mukmin itu adalah faman taha walladzina hum li amanatim wa'adhim ra'un. Ya. Orang yang menjaga amanah, ya. Orang yang menjaga amanah. Yang menjaga amanah. Kemarin sudah dijelaskan perjanjiannya. Orang yang tidak beragama dia tidak amanah. Dan dia tidak beriman, orang yang melanggar amanah. Maka orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memegang amanahnya. Ya, diberi apa saja, diberikan apa saja, diberikan tanggung jawab apa saja, dia kerjakan dengan baik. Itulah namanya amanah. Berikutnya adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Yang terakhir bahwa ciri dari orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi orang yang beriman itu ciri-cirinya diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Ya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu 5 kali dalam sehari. Yaitu sholat. Ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia.
Antara sholat isya dengan sholat subuh, maka Allah berikan waktu yang panjang. Untuk apa? Manusia untuk istirahat. Subuh pendek untuk apa? Karena jangan sampai manusia itu bermalas-malasan. Begitu sholat subuh selesai, maka manusia bergegaslah yang mencari karunia Allah. Ya, bergegas. Sampai dengan waktu siang. Nah, kan waktunya lama itu. Lama, antara jam 5 sampai dengan jam 12. Lama, tapi Allah memberikan kesempatan lagi. Diberikanlah waktu duha. Untuk apa? Istirahat sejenak. Kalau dalam istilah angkatan laut itu minum kopi. Waktu istirahat minum kopi. Jam 10 itu waktu istirahat minum kopi. Nah, gunakanlah untuk sholat duha gitu. Terus nanti jam 12 sampai dengan jam 1 itu sholat duhur. Terus menerus. Jadi Allah memberikan refleksi tubuh maupun refleksi pikiran. Jadi sholat itu sebagai refleksi pikiran, refleksi juga tubuh. Jadi jangan menjadikan beban. Sholat itu jadi beban. Nah, tapi bagi orang yang beriman, sholat itu justru sebagai sarana untuk refleksi diri. Ketika kita sudah penat ya dengan masalah-masalah dunia, masalah-masalah pekerjaan, lalu datanglah waktu sholat, maka gunakanlah. Nah, kan kata Nabi, sholat itu sebagai hiburan ya, atau sebagai istilahnya tempat apa ya, waktu yang sangat menyenangkan. Itulah Nabi ya, sholat itu. Jadi itulah ciri-ciri dari orang yang beriman. Yang pertama adalah khusyuk di dalam sholat, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat adalah menjaga kemaluan. Yang kelima menunaikan amanah. Yang keenam adalah tetap menjaga sholatnya. Inilah. Nah, apa balasannya? Balasannya adalah tidak lain ulaika humul warisun alladzi yarisnal firdausa hum fiha khalidun. Jadi orang yang mukmin itu sudah pasti mendapatkan surga firdaus. Ya. Jadi sudah pasti mendapatkan surga. Nah, tinggal kitanya apakah mampu seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tipe orang muslim. Ya. Orang muslim itu adalah orang yang tunduk, patuh serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinul falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang muslim itu adalah orang yang tunduk, patuh serta menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Setelah kita beriman kepada Allah, lalu laksanakanlah sholat. Ditopang oleh dua syahadat, sholat, menunaikan zakat, puasa di Ramadan, dan juga ibadah haji. Itulah ya pelaksanaannya. Ya, termasuk dalam mengamalkan dengan anggota badan itu ya 5 rukun Islam. Nah, sikap seorang muslim adalah yang pertama mencintai fakir, miskin dan orang yang lemah. Kan Allah menyampaikan kita dikatakan tidak beragama apabila kita tidak peduli terhadap fakir, miskin dan yatim dan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Nah, jadi kita dikatakan sebagai orang yang tidak beragama tapi dia berdusta. Tidak beragama apabila kita menyia-nyiakan, tidak peduli kepada orang miskin dan menghardik anak yatim. Jadi orang muslim itu adalah orang yang mencintai para fakir miskin. Ya. Kan Rasulullah SAW itu kan sangat mencintai orang miskin. Ya. Ketika dia duduk dengan orang miskin, ya. Ketika sakit dijenguk, ketika meninggal diziarahi. Dan Rasulullah kan pernah berdoa,
ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Ada yang berani nggak? Seperti itu. Ada yang berani nggak? Seperti itu. Nah, jadi orang Muslim itu orang yang peduli terhadap fakir miskin dan orang yang lemah. Yang kedua, melihat ke bawah, jangan ke atas. Ya. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa tangduru ila man huwa faqakum fa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Rasulullah SAW bersabda ya, dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi rata-rata orang yang kufur itu ketika dia tidak melihat orang di bawah kita, selalu melihat ke atas. Ya, selalu. Tapi orang yang muslim itu selalu melihat yang di bawah kita. Saya punya sepeda motor, alhamdulillah tetangga saya baru punya sepeda. Tiap hari kekejak terus. Ya. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Tetangga sebelah, ya tidak punya kemana-mana jalan kaki. Jadi seperti itu. Sehingga nikmat Allah yang diberikan itu akan kita syukuri. Ya. Tapi kalau kita melihat ke atas terus, kita punya motor, lihat yang punya mobil, maka hati kita tidak akan menjadi tenang. Yang ada hanya iri dan iri. Ya. Kenapa ya? Saya tidak seperti dia. Akhirnya apa? Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu akan diingkari. Ya. Maka ciri orang yang muslim itu adalah orang yang pandai bersyukur. Makanya sering-seringlah melihat ke bawah. Yang ketiga, bahwa orang yang muslim itu adalah orang yang mempererat silaturahim. Ya, silaturahmi. Jangan sampai gara-gara kesel sedikit akhirnya WA-nya diblokir. Ya. Ini kan sama juga memutuskan hubungan silaturahmi itu. Masalah hal-hal beda pilihan, akhirnya tidak mau bertemanan di dalam medsos. Tidak boleh seperti itu. Berarti itu memutus silaturahim. Maka sikap seorang muslim itu adalah senantiasa mempererat hubungan silaturahim. Bagi yang sudah putus, mari kita sambung kembali. Bagi yang sudah terjadi, maka semakin dieratkan. Itulah ciri orang yang muslim. Ya. Senantiasa menyadari bahwa kita itu hidup selalu bersama dengan yang lainnya. Jadi selalu dihubung-hubungkan. Ya mudah-mudahan ini dari yang 20 orang yang hadir ini senantiasa hubungan silaturahim kita tetap terjaga. Karena apa? Di balik silaturahim ada umur panjang dan juga ada rezeki. Itulah nikmatnya kita bersilaturahim. Yang keempat, mengucapkan kata-kata haqolah. Ya. Apa sih haqolah itu? Haqolah itu kalau kita sebagai seorang tentara, seorang suami, ketika keluar dari rumah, starter motor ketika mau ngegas itu, gas motor kah, gas mobil kah, selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil alim. Ya. Ini ada yang ikut nggak ini? Ibu-ibu mau ke pasar, ya, atau mau ngantar anaknya sekolah, jangan lupa, ya, ketika starter motor atau mobil ngegas, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Itulah ciri orang muslim, ya. Senantiasa mengucapkan kalimat haqolah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini ciri orang muslim. Jadi ada 4 ciri orang muslim. Ya. Yang pertama adalah peduli terhadap fakir dan miskin. Yang kedua, senantiasa melihat ke bawah. Ya. Yang ketiga, mempererat silaturahim. Yang keempat adalah senantiasa mengucapkan kalimat haqolah.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Tidak ada kekuatan ya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kalimat azan itu, kalimat azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Pasti jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jawabnya apa? Tetap jawabnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil Nah, azim. gitu. Jadi kita datang ke masjid, kita sholat, hakikatnya adalah kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya hanya Allah yang menggerakkan hati kita, kaki kita, langkah kita ke masjid, mengambil air wudhu, sholat. Itu. La haula wala quwata illa billah. Sering-sering yang mau coba itu ya. Makanya kalau ada orang adzan itu diem, lalu jawab ya, jawab sesuai dengan apa yang disyariatkan. Yaitu ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Ini ciri orang yang muslim, orang Islam. Yang berikutnya yang ketiga, orang muttaqin. Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya. Ya, pekerjaannya adalah takwa. Jadi takwa itu pengertiannya sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Ya. Tetapi takwa itu pada hakikatnya adalah takut. Ya, bahwa manusia takut untuk melaksanakan hal-hal yang dimurkai Allah dan takut kepada hal-hal yang merusak kepada diri sendiri dan merusak kepada orang lain. Jadi takwa itu takut. Ya, takut hal ketika kita melaksanakan hal-hal yang dimurkai Allah dan yang merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Termasuk kemarin. Ya, kemarin itu kan tidak boleh mencelakai diri sendiri dan juga mencelakai orang lain. Nah, jadi orang takwa itu takut terhadap hal itu. Ya, hal-hal yang mencelakai diri sendiri dan juga mencelakai orang lain. Itu namanya orang takwa. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, yaitu orang yang percaya sama hal-hal yang gaib, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat sebagian hartanya, ya, menginfakkan sebagian hartanya. Di sini dijelaskan wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Ada perbedaan antara mendirikan dan mengerjakan sholat. Semua ayat Al-Quran pasti kali panjang mendirikan sholat. Ya, itu akimis sholah. Ya, wa yuqimuna sholah. Jadi mendirikan sholat itu yang mengerjakan sholat dan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka karena lalai dalam sholatnya. Ya. Alladzina an sholatihim sahun. Ya. Alladzina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sungguh celaka, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, orang yang mendirikan sholat itu orang yang tidak lalai terhadap sholatnya, ya, dan pasti tidak celaka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Ya. Orang yang percaya kepada kitab, ya, yang telah diturunkan dan sebelum
wa ma unzila ilaikum min qablika, dan sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan percaya kepada hari akhir. Itulah secara apa istilahnya? Secara keyakinan orang yang takwa itu adalah seperti itu. Tetapi pada hakikatnya orang yang takwa itu lebih cenderung kepada hubungan sosial sebenarnya. Ya. Lebih pada kecenderungan hubungan sosial. Tadi takut kepada Allah, sekarang takut terhadap hal-hal yang mencelakai diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Jadi hubungan sosial. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, ya, hubungan sosial. Bahwa orang yang bertakwa itu sudah sering disampaikan, orang yang mensedekahkan, menginfakkan, membantu orang lain, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Itu. Wal kadzinal ghaidha, orang yang menahan amarah. Masya Allah. Saya melihat di TikTok itu, di reel, ya. Saking amarahnya, tidak bisa menahan amarah, seorang supir Agia itu menghancurkan spion mobil Mini Cooper. Dia tidak tahu kalau mobil itu harganya mahal. Tapi karena tidak pandai menjaga emosinya, akhirnya dihancurkanlah spionnya. Harus mengganti 50 juta. Itu juga tidak mau, harus dipenjara. Masya Allah. Jadi hati-hati. Ya. Jangan sampai kita tidak pandai mengendalikan emosi. Orang yang bertakwa itu adalah yang kedua, orang yang pandai menjaga emosi. Ya. Jadi dibully sebagaimanapun, kalau memang bisa ditahan untuk tidak marah, ya jangan marah. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, di perjalanan itu rata-rata orang tidak pandai menahan amarah. Sehingga terjadilah baku hantam di jalan, kesenggol sedikit marah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak pandai menjaga amarahnya. Tapi bagi orang yang bertakwa, amarahnya akan dikontrol. Ya. Selagi itu masih bisa ditahan, jangan sampai melakukan amarahnya. Itulah yang yang kedua. Yang ketiga adalah wal afinan nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan manusia, ya. Memaafkan. Ya sudah, kalaupun itu ya maafkan saja. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Yang berikutnya adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya sudahlah, menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik. Itu sangat mantap sekali. Yang selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarallahu fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Seseorang yang apabila melakukan perbuatan yang menganiaya diri sendiri, keji dan mungkar, lalu dia ingat kepada Allah, lalu memohon ampun. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cirinya orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu 100 kali dalam sehari memohon ampun kepada Allah. Ya, istighfarnya. Jadi ciri yang berikutnya orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini maka dia akan mendapatkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Ini tipe orang yang muttaqin. Sudah ada 3 ya. Yang pertama adalah takwa, pertama adalah mukmin, kedua muslim, yang ketiga muttaqin. Yang keempat, masih ada 4 lagi, masih ada 5 lagi nih. Fasik. Nah, orang yang fasik ini orang muslim, orang mukmin yang secara sadar melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Udahlah, orang fasik itu adalah orang Islam yang masih berbuat dosa, itu aja. Namanya orang fasik. Ya. Orang fasik. Yaitu orang muslim, orang mukmin yang masih berbuat dosa. Ya. Ya, sholat jalan, maksiat jalan. Itu aja.
Namanya orang fasik. Ya. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, jadi orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang rugi. Orang Islam, orang mukmin yang berbuat dosa. Dampaknya apa? Dampaknya sangat banyak sekali. Ya, orang fasik itu bisa membinasakan negerinya. Ya. Yang kedua adalah dampak negatif orang fasik itu adalah itu dia akan merugi, ya, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Namanya tobat sambal itu hati-hati. Karena orang fasik itu orang yang tobat sambal juga salah satunya. Hari ini dia berbuat dosa lalu bertobat, lalu berbuat dosa lagi, lalu tobat lagi. Nah, jangan sampai nanti ketika dia sesudah berbuat dosa lalu Allah tarik hidayahnya, ya, tarik hidayahnya sehingga dia dalam keadaan kafir. Ya, hati-hati orang fasik itu. Ya. Makanya segeralah kita bertobat. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu orang musyrik. Nah, orang musyrik ini banyak, ya. Salah satunya adalah menyembah sesuatu selain Allah. Ya. Yang kedua, mempersekutukan Tuhan, mempertuhankan manusia. Banyak. Ya, ya sedikit-sedikit kita itu musyrik. Ya. Jadi musyrik itu bukan hanya kita percaya sama batu, sama cincin yang mempunyai kekuatan, bukan hanya itu saja. Misalnya, ya, wah, kalau nggak kata bapak itu, kata bapak itu, saya tidak begini, tidak seperti itu. Nah, itu hati-hati. Itu mengandung musyrik, ya. Menyepelekan Allah Subhanahu wa taala dan yakin ketika saya memohon bantuan kepada orang itu pasti akan dikabulkan. Itu hati-hati, musyrik. Ya, hati-hati musyrik. Ya, misalnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini, Pak, kayaknya kalau tidak ada papa hidup ini hampa. Tidak ada papa hidup ini tidak ada gunanya. Ini jangan sampai bicara seperti itu. Apa? Musyrik. Karena apa? Masih ada Allah Subhanahu wa taala. Suami itu ya sebagai itu aja. Ya. Jangan semuanya tumblek-blek terhadap suami sehingga menyepelekan Allah. Memang, ya, kewajiban seorang istri, tapi jangan sampai senantiasa mengandalkan suami melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Percayalah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Ya. Ini hati-hati dengan hal-hal yang secara tidak langsung kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seperti itu bisa menimbulkan kita musyrik kepada Allah, ya. Yang keenam, ya, waktunya sudah mepet ini. Orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi seseorang yang, ya, ucapannya itu beriman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan hari akhir, wa bil yaumil akhir. Ya. Wa ma hum bimumin. Tetapi di hatinya itu tidak percaya. Nah, ini namanya munafik akbar. Ya, munafik akbar. Jadi dia di mulutnya dia percaya kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tetapi dalam hatinya tidak percaya kepada Allah. Ini sudah dikatakan sebagai munafik akbar. Sedangkan munafik kecil
Yaitu yang ada 3 itu. Apabila dia berkata berbohong, ya, berjanji diingkari. Terus apabila dia diberi amanah, khianat. Itu namanya munafik kecil, ya. Dan ini bisa diperbaiki dan tidak menyebabkan seseorang masuk kekal di dalam neraka, ya. Tapi kalau sudah munafik, ya, nifak akbar, itu dia akan kekal di dalam neraka, ya. Dia akan kekal di dalam neraka. Hati-hati ya, munafik itu yang pertama adalah akbar itu dia berucap beriman kepada Allah dalam dalam ucapannya, tetapi hatinya menolak, ya. Wa mahum bimu'minin, ya. Dia tidak beriman sesungguhnya. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah kafir. Nah, sudah jelas ini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perbedaan musyrik dengan kafir, musyrik itu ya masih bisa tobatnya gampang. Ya, musyrik itu. Kafir inilah kufur sedikit. Tapi ya kalau saya dilakukan lama-lama besar juga. Tapi kalau sudah kafir, hatinya sudah tertutup, tidak percaya dengan Allah, maka dia akan kekal di dalam neraka. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi dia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, pendengarannya. Ya, yang sudah ditutup oleh Allah, ya, akan kebenaran. Ya, dia tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang kafir. Yang terakhir adalah murtad. Nah, orang murtad ini yaitu orang yang tadinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai rasul dan utusan nabi dan utusannya, maka dia kembali tidak percaya. Itu namanya murtad. Dan ini kalau meninggal dalam keadaan murtad, maka dia akan masuk neraka. Jadi kesimpulannya adalah di antara 8 tipe manusia itu 3 ini sudah pasti masuk surga, ya. Mukmin, muslim, muttaqin sudah pasti masuk surga. Fasik, ya, musyrik sama nifak 50-50 ini antara surga dan juga neraka. Kafir dengan murtad sudah pasti masuk neraka, sudah pasti. Nah, sekarang posisi kita itu ada di mana? Nah, silakan bertanya di dalam hati. Apakah kita sudah masuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman, orang mukmin, ya, yang sholat khusyuk, ya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak bermanfaat, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, ya, menjaga amanah, menunaikan amanah dan menjaga sholatnya. Itu orang mukmin. Ada nggak seperti itu dalam diri kita? Kalau ada, insya Allah masuk masuk surga. Yang kedua, orang yang muslim, ya, orang yang muslim mencintai fakir miskin, ya, selalu melihat ke bawah, ya. Yang ketiga, menyambung silaturahim, ya, mempererat silaturahim. Yang keempat, selalu bahwa sesungguhnya dalam diri kita itu hanya dengan daya dan kekuatan Subhanahu wa taala, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Yang orang yang takwa yaitu orang yang membantu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, menjaga amarah, memanfaatkan orang, berbuat baik dan bertobat. Tinggal ini saja di dalam diri kita, silakan. Apakah itu ada semua pada diri kita? Insya Allah ujung-ujungnya kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rata-rata, mohon maaf ini ya, ngaku saja ya, rata-rata kita itu berada di antara fasik, ya. Fasik
dan sering musyrik. Fasik dan sering musyrik, ya. Bahkan ke munafik. Tapi munafik yang kecil saja, ya. Ya buktinya apa? Kita masih beriman kepada Allah kok, tapi ya kadang-kala kita berbohong, ya. Berbohong gitu kadang-kala itu orang nifak, orang munafik. Ya kadang-kala juga itu juga tidak amanah. Yang tidak amanah itu biasanya diamanai omongan itu, biasanya bisa ditambah-tambah, bisa dikurangi. Ketika kita diberi amanah berupa uang, pasti ada kekurangannya, dikurangi pasti. Kendalanya akan dikurangi. Tetapi ketika kita diamanai ucapan, pasti ditambah-tambah tuh. Ya, ditambah-tambah. Ya, manusia namanya juga. Ya. Jadi fasik, musyrik dengan nifak ini, ya, kalau kategorinya masih kategori kecil, maka dia akan masuk neraka, tetapi tidak kekal. Apa maksudnya? Dia masuk neraka menghapus dosa-dosa yang dilakukannya itu. Tetapi ketika hatinya masih ada asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka akan diangkat lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fasik, musyrik dengan nifak. Kalau kafir dengan murtad sudah pasti ya akan masuk neraka. Kenapa demikian? Walaupun hubungan baik sosialnya baik, tetapi dia tidak punya kunci. Ya, kan kunci kan ada surga kan ada kuncinya. Ya, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Nah, kafir dengan murtad itu tidak punya itu. Tetapi kalau uh, fasik fasik musyrik dengan nifak kecil itu di dalam hatinya tetap masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dia akan masuk neraka tetapi insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosanya itu. Demikian Pak Ustadz Khalis, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita berada di tiga ini. Orang yang mukmin, orang yang muslim, dan orang yang muttaqin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Demikian Ustadz Khalis. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tadi sebagaimana doa ya dari Sejayadi kita termasuk orang-orang yang Muslim, mukmin dan juga bertakwa ya, karena ini menjadi jaminan surga. Sedangkan walaupun kita mungkin ada sedikit sifat-sifat nifak saja, sifat-sifat orang munafik gitu kan. Jadi sedikit syirik-syirik kecil kita dilakukan. Mudah-mudahan Allah hapus dosa kita dan jangan sampai ketika kita sudah wafat tentu tidak lagi peluang untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia orang yang terbaik itu adalah orang yang mantola umruhu hasuna amaluh ya. Orang yang panjang umurnya dan juga dibaikan amalnya dan kemudian tentu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana doa-doa selalu yang kita panjat kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu mungkin karena sudah jam 9 kita buka sekitar satu atau dua pertanyaan barangkali ya yang mungkin bisa dijawab oleh saja ya di silakan jemaah yang ingin sharing atau bertanya gitu ya. Ini tema sangat penting karena kita menjadi tahu parameter ahli surga ini seperti apa gitu kan. Salah satunya disebutkan dalam surat Al-Mu'minun tadi ya Ustaz ya, dengan ciri-cirinya yang panjang yang banyak, orang yang sholatnya khusyuk, orang yang menjaga amanah, orang yang juga menjaga kehormatannya gitu ya, orang yang selalu menunaikan zakat. Silakan untuk dibaca sendiri ya, karena di surat Al-Mu'minun jelas di awal-awal ayat itu sudah dijelaskan ciri-cirinya. Qad aflahal mu'minun ya, sungguh beruntung orang yang beriman. Dan tadi saya teringat dengan tadi ya, soal amarah itu Ustaz. Karena kalau di anak-anak TK kan selalu dikatakan la taghdab wal kal jannah gitu ini. Nah, anak kecil sudah dilatih untuk ketika ibunya marah langsung
langsung dikeluarkan lah ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena mungkin diajarkan di TK-nya. Mama Iya. la taghdab nih, jangan marah, walakal jannah, Hmm. karena orang yang marah itu maka ketika tidak marah, walakal jannah, maka kali baginya adalah surga. Insya Allah ya. Ini sebuah penanaman nilai tentunya ketika emosi ini tidak bisa terkendali, ternyata terlalu banyak ya. Kita lihat bisa di media sosial Ustaz ya. Orang Iya. yang konflik karena emosinya tidak terkendali malah jadi berujung ke pengadilan gitu kan ya. Iya, betul. Orang yang tadi di jalanan gitu kan, karena hanya kesenggol sedikit terjadilah satu konflik, adu mulut, dari mula adu mulut kemudian malah terjadi perkelahian ya. Ya, itulah banyak kerugian yang orang-orang yang tidak bisa menjaga nafsunya, Emosi. emosinya ya. Dan ini emosi yang memang fitrah manusia ya, tapi ya tentu orang yang beriman dia akan mampu mengendalikan, karena tidak akan lagi menuruti hawa nafsunya, tapi justru orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu jiwanya tenang. Nah ini mungkin soal ketenangan nih, Ustaz. Mungkin pertanyaan saya terakhir sebagai sebelum ditutup. Karena orang yang beriman bertakwa itu kan identik orang yang jiwanya tenang, Ustaz ya. Karena orang yang selalu berzikir itu kan adalah berzikir Nah, tatminul qulub. Orang yang selalu berzikir ini hatinya selalu tenang. Ini supaya hatinya ya, tenang. Ibu ini, mohon maaf, Oh, Ibu sudah Sri ada yang Wahyuni. bertanya nih. Ibu Ya, Sri, Ibu Sri. silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya dengar apa ciri-ciri Muslim itu kan salah satunya jangan melihat bersyukur. Itu caranya dengan tidak melihat ke atas gitu, tapi lihatlah ke bawah. Tapi pernah juga cuman dengar aja Ustadz atau baca gitu. Katanya kalau misalnya kita melihat ke bawah itu kita namanya mengecilkan nikmat orang lain. Itu benar nggak Ustadz? Hmm, Syukran Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk melihat ke bawah itu bukan untuk merendahkan orang lain, ya. Tetapi sebenarnya tergantung ininya. Kalau kita melihat ke bawah dengan perasaan sombong, berarti itu tidak sesuai dengan hadis ini, ya. Justru hadis ini itu melihat ke bawah itu untuk apa? Untuk supaya kita bersyukur gitu loh. Saya itu lebih baik daripada yang lain, daripada teman-temannya. Tapi kalau melihat ke bawah dengan sifat sombong, nah itu yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, melihat ke atas itu supaya jangan sampai kita iri terhadap nikmat orang lain, sehingga kita juga tidak peduli dengan nikmat yang kita terima. Jadi pola pikirnya, pola pandang kitanya, perspektif kitanya saja tergantungnya bagaimana. Kalau menganggapnya kita melihat ke bawah itu dengan perasaan sombong, maka itu tidak boleh, tidak sesuai dengan hadis ini. Hadis ini dimaksudnya adalah melihat ke bawah itu supaya apa? Kita bersyukur, ya. Kita diberikan Allah lebih baik dari orang lain. Begitu juga dengan melihat ke atas itu, ya. Jangan sampai kita melihat ke atas terus sehingga kita lupa terhadap nikmat yang telah diberikan Allah itu terhadap yang sekarang ini. Sehingga yang ada iri, oh, dan dengki dan lain sebagainya. Ya. Itu maksudnya. Demikian Ibu. Jadi tergantung perspektif kita saja. Ya. Iya. Tapi hadis ini adalah supaya kita mensyukuri nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau masalah Demikian harta Ibu. dan dunia berarti Ustaz ya. Iya, Hanya di kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika soal harta dan dunia ini memang melihatnya ke bawah saja. ke Karena bawah. kalau soal amal Ya, melihatnya ke atas. Karena bisa atas. jadi sahabat-sahabat kita lebih banyak amalnya. Nah, kita dibolehkan iri nih kalau dalam hal ini Nah, saja. boleh. Iri yang Ini dibolehkan tapi nih. ini kan masalah itu. Masya Allah. Masalah masalah dunia kan ini kan Iya. masalah dunia. Hubungannya dengan dunia bukan dengan amalan yang itu. Terima kasih. Baik, teman memang repot nih masalah dunia, dan kan Rasulullah di dalam hadisnya itu ketika soal apa namanya dunia bahkan disebutkan idza nadhara ahadukum ila man fadhala alaihi bil mali wal khalqi ya, Ya, yaitu soal harta dan juga rupa rupa itu ya.
Nah, ini hampir kita ini memang hampir sama sekali sulit untuk terhindar saat apalagi media sosial ya. Orang Iya. yang flexing, orang yang menunjukkan kecantikannya atau ketampanannya, kemudian kita jadi terganggu kayak pengennya seperti itu gitu ya. Iya. Nah, ini biar Ah, menjaga diri supaya tidak melihat ke bawah, ke atas terus Ustaz. Apa nih? Tips-tips apa nih yang bisa iya. di Bagi orang yang mukmin itu wanilah apa li furujihim itu yang menjaga kemaluan itu. Jadi kemaluan itu termasuk kehormatan gitu loh. Jadi kita tidak boleh kita pamerkan body kita yang seksi. Itu maksudnya. Ya, itu juga salah satu menjaga kemaluan kita. Dan memamerkan harta juga itu tidak boleh. Karena apa? Di balik memamerkan harta kita itu di media sosial, ya, makan-makan, akan timbul iri dari orang lain. Dan itu akan merasa kita sombong gitu loh. Nah, sehingga kita menjadi cibiran setiap orang. Jadi kehormatan kita lah akan menjadi rusak gara-gara itu. Ya, demikian. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga diri ya, tidak menyebabkan Ya. orang jadi iri dengan kita dan tentu doa kita yang selalu memohon kepada Allah, Allah hidayah dan taufik ya. Hmm. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Sejadi karena tadi begitu jelas ciri-cirinya dan bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap ya berdoa selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar terhindar ya dari ciri-ciri tadi orang yang munafik, ciri-ciri orang yang syirik gitu ya. Dan Allah masukkan kita kepada golongan orang yang soleh, solehin dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan sekali lagi Ustaz Jayadi atas Sama-sama. nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.